Ya, Shalom, kita berjumpa kembali di dalam mata kuliah pelayanan pastoral, dan dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang pola penggembalaan yang alkitabiah. Jadi beberapa waktu sebelumnya kita sudah membahas topik-topik yang lain. Nah, hari ini kita membahas tentang pola penggembalaan yang alkitabiah, agar lewat materi ini nanti kita bisa lihat, bisa pelajari, lalu kita bisa memilih atau mungkin mengolah untuk diterapkan di dalam model penggembalaan yang Tuhan percayakan kepada kita, entah di desa, entah di kota, entah di dalam penggembalaan skup kecil atau dalam jumlah jemaat yang jauh lebih besar. Nah, beberapa pola penggembalaan yang akan kita pelajari bersama itu bersumber dari Yitro, mertua Musa, yang nanti dipraktekkan oleh Musa. Kemudian pola Daud, pola Yesus Kristus, polanya Petrus, dan yang terakhir adalah pola yang diterapkan oleh Paulus. Di antara kelima tokoh inilah kita akan melihat bagaimana cara atau pola mereka menggembalakan, lalu kita tarik sebuah kebenaran, nanti kita terapkan di dalam setiap penggembalaan kita. Yang pertama tentang pola penggembalaan yang Tuhan wahyukan kepada Yitro. Dalam hal ini nanti akan dilakukan oleh Musa di dalam prakteknya. Terambil dari Keluaran 18 ayat 21. Pesan Tuhan lewat Yitro yang disampaikan kepada Musa adalah tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Jadi dalam pola penggembalaan yang dipraktekkan oleh Musa adalah ada gembala-gembala yang bertanggung jawab atas 1.000 orang, atas 100 orang, atas 50 orang, dan atas 10 orang. Ya. Jadi berjenjang. Ada yang memiliki kecakapan untuk mengembalakan 10, ya dia dapat tugas itu. Ada yang cakap mengembalakan dalam jumlah 50, dapat tugas itu. Yang 100, yang 1.000, ya mendapatkan tugas dan penugasan masing-masing kemampuan yang Tuhan berikan. Nah, hasil penggembalaan model Yitro yang diterapkan Musa, ini apa yang kita bisa evaluasi? Pesan Tuhan lewat Yitro, jika engkau berbuat demikian, dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya. Sebuah pola penggembalaan yang diwahyukan Tuhan kepada Yitro dan dipraktikkan Musa akan membuat seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya. Semua jemaat akan mendapatkan pelayanan secara maksimal, sehingga setiap jemaat akan merasa puas, akan merasa digembalakan dengan maksimal. Ya, jadi jangan one man show, karena nanti akan ada orang mendapatkan perhatian lebih, ada beberapa orang yang tidak mendapatkan perhatian sama sekali. Tetapi dengan tim begini, maka setiap orang akan mendapatkan penggembalaan. Sebab struktur organisasi yang ditata oleh Yitro tadi, penggembalaan dalam skup yang paling kecil tadi adalah 10. Ya, kita di Indonesia sudah biasa dipraktekkan dalam bentuk komsel. Pada waktu seseorang mendapatkan kepercayaan menggembalakan dalam skup komsel, cenderung itu semuanya memperoleh perhatian. Kalau toh ada yang sakit, mudah dimengerti. Ada yang kesulitan, mudah untuk dipantau karena jumlahnya kecil. Jadi yang kita bisa pelajari dari pola penggembalaan yang Tuhan wahyukan kepada Yitro adalah pola penggembalaan yang terstruktur dan semua jemaat terlayani dengan baik. Yang kedua, kita akan lihat pola penggembalaan yang Tuhan wahyukan kepada Daud. Di dalam Mazmur 23 ayat yang pertama dikatakan, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pola penggembalaan yang Tuhan wahyukan kepada Daud adalah bagaimanapun caranya, setiap domba yang Tuhan percayakan harus mengalami keadaan ini. Takkan kekurangan aku. Jadi kalau hari ini kita ditempatkan Tuhan jadi gembala, kira-kira kesaksian jemaat yang kita gembalakan bagaimana? Bisa enggak kalau jemaat yang kita gembalakan selama ini bersaksi, Pak,
setelah saya bergereja di tempat Bapak, setelah saya menjadi jemaat yang Bapak gembalakan, saya tidak mengalami kekurangan dalam segala hal. Saya mengalami kecukupan di dalam jasmani dan juga rohani. Kalau jemaat bisa bersaksi seperti ini sebuah penggembalaan yang sungguh ideal. Nah, apa yang dibutuhkan jemaat? Yang dibutuhkan adalah kebutuhan jasmani. Ia membaringkan aku di padang rumput hijau dan membimbing aku ke air yang tenang. Jadi, memang gembala zaman sekarang bukan berarti menyediakan seluruh kebutuhan jasmani, tetapi harus turut mengambil bagian supaya setiap jemaat yang digembalakan itu mendapatkan tuntunan supaya segala kebutuhan jasmaninya terpenuhi. Tuntunan, doa, atau apalah, peranan kita. Yang kedua, kebutuhan jiwani. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kebutuhan jiwani itu menjadi penting. Ya, sekali waktu saya melayani di Ambon, ada salah satu alumni kami menggembalakan yang cukup berhasil. Dalam tempo singkat itu jemaatnya sudah ribuan. Lalu saya berkunjung dan ngobrol, kira-kira apa yang saya bisa amati dari gereja ini kok bertumbuh secara luar biasa. Yang saya perhatikan adalah pada waktu jabat tangan jemaat satu persatu untuk pulang, gembala ini memberi salam kepada jemaatnya satu persatu, dan setiap jemaat satu persatu itu diberikan pujian. Contoh begini, ada beberapa jemaat yang bajunya baru, lalu dipuji bahwa, wah luar biasa bajumu bagus. Ada beberapa jemaat yang rambutnya habis dipotong, lalu dia kasih pujian, wah potongan rambutmu bagus. Ya, ada satu anak yang baru lewat dan jabat tangan, wah selamat ya, nilai rapotmu bagus sekali. Jadi saya memperhatikan bahwa semua jemaat satu persatu oleh gembala itu dipuji. Ini yang saya sebutkan dengan kebutuhan jiwani. Ya, mungkin seseorang di rumah tadi habis marahan satu dengan yang lain, dimaki-maki sama orang, tetapi begitu di gereja mendapatkan pujian, dia mendapatkan segala-galanya. Dan saya merasa bahwa jemaatnya bersedia antre panjang hanya untuk mendapatkan pujian. Ya, ini bukan gombal, tetapi ini masalah jemaat itu begitu senang karena gembalanya memuji satu persatu. Yang ketiga, kebutuhan apa yang dibutuhkan jemaat, yaitu kebutuhan rasa aman. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Yang dibutuhkan jemaat di dalam segala keadaan adalah rasa aman. Jadi misalnya dalam kondisi kena dampak virus corona, gimana gembala memiliki peranan untuk memberikan ketenangan kepada jemaat, itulah rasa aman yang dibutuhkan. Semua tidak bisa menghindar dari segala kesulitan, tetapi rasa aman dibutuhkan. Yang keempat yang dibutuhkan jemaat apa? Kebutuhan otoritas. Engkau menyediakan hidangan di bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ya, yang dibutuhkan umat adalah otoritas. Ada sebuah keberanian untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan. Sebab seringkali saat Tuhan memberkati kita, Tuhan memberikan hidangan kepada kita, lawan itu ada di depan kita. Yang kelima, kebutuhan apa? Kemurahan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi kalau kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh jemaat kita penuhi, misalnya kebutuhan jasmani kita tuntun, kebutuhan jiwani kita tuntun, rasa aman kita tuntun, otoritas kita tuntun, dan kebutuhan kemurahan supaya sepanjang hidupnya dalam kemurahan Tuhan itu kita tuntun, maka jemaat merasa tergembalakan dengan maksimal, dan jemaat bisa bersaksi, Pak, sejak saya bergereja di tempat ini, saya tidak mengalami kekurangan. Inilah pola penggembalaan yang diterapkan Daud di dalam seluruh penggembalaannya. Jadi kita sudah belajar pola penggembalaan Yitro, kita sudah belajar pola penggembalaan Daud. Yang ketiga, kita akan belajar tentang pola penggembalaan yang diwahyukan dalam Yesus. Ya. Dalam Yohanes 10 ayat 14 dikatakan begini, akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku, domba-dombaku mengenal aku. Pola penggembalaan Tuhan Yesus adalah gimana caranya agar supaya seorang gembala itu mengenal sedemikian rupa domba-dombanya, dan domba-dombanya juga mengenal gembalanya. Ya,
kadang-kadang ini tidak mudah diterapkan di dalam pola penggembalaan perkotaan yang jumlah jemaatnya ribuan. Tetapi masih lebih simpel jika dikerjakan di gereja-gereja yang jumlah jemaatnya itu belum jumlah besar. Karena pengenalan gembala dengan domba itu masih sangat mungkin. Tetapi kalau kita mau jadi gembala yang seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, mari buat acara gimana caranya agar semua jemaat yang Tuhan percayakan, entah ratusan, entah ribuan, ada sebuah upaya dari gembala entah dari jemaat, satu demi satu dikenali. Saya ngerti ini tidak mudah, tetapi kalau kita bersedia, bukannya tidak mungkin. Saya dapat info dari salah satu staf di gereja kami, Budi, dia bersaksi bahwa ada seorang hamba Tuhan gembala di gereja GPDI di daerah Cimahi. Beliau menghabiskan waktunya dari jam 10 pagi sampai jam 2 itu berkunjung ke rumah jemaat satu per satu. Berarti membutuhkan waktu per hari jam 10, 11, 12, 13, 14, 4 jam. Ya. Ini perlu, dan ini saya menerapkan waktu saya di Bondowoso, menerapkan bahwa saya setiap hari itu bersama dengan jemaat, berkunjung ke rumah jemaat atau kadang-kadang jemaat yang kita panggil. Ya, jadi entah gimana caranya dibuatlah untuk bisa memiliki pengenalan, termasuk hutang-hutangnya, kesulitan-kesulitannya itu menjadi pokok doa kita juga. Itulah gembala. Ya. Coba bandingkan dengan yang diajarkan dalam Matius pasal 28. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi, pola penggembalaan diajarkan Tuhan Yesus selain dari segi pengenalan, maka polanya itu bersifat pola memuridkan. Ya, supaya mereka, murid-murid itu nanti bertobat, dan murid-murid itu juga mau bertumbuh, dan juga murid-murid itu yang supaya hidupnya mendapatkan penyertaan Tuhan. Ya. Jadi pola penggembalaan Tuhan Yesus adalah sebuah pola penggembalaan, pengenalan antara gembala dengan domba dan domba dengan gembala, kemudian juga pola pemuridan. Ya. Juga Tuhan Yesus pernah mewahyukan kepada Petrus tentang Yohanes 21 misalnya, tentang Petrus yang harus menggembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan. Nah, ini kepada orang-orang terdidik seperti Petrus mendapatkan mandat untuk menjadi gembala sedemikian rupa. Nah, mari kita simpulkan apa hasil dari pola penggembalaan yang Tuhan Yesus ajarkan. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Akhirnya, kalau kita dalam penggembalaan dengan jemaat kita bisa mengenal sedemikian rupa dan jemaat mengenal kita, itu memudahkan begini. Kita menyampaikan firman Tuhan, jemaat mudah menangkap. Waktu jemaat menyampaikan sesuatu, gembala juga mudah memahami, sehingga dalam penggembalaan itu akan timbul timbal balik yang sangat luar biasa. Berikutnya pola penggembalaan yang Tuhan wahyukan kepada Petrus, Rasul Petrus. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Pertama, pola penggembalaan yang Petrus ajarkan adalah dengan sukarela. Gembalalah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dengan sukarela, tidak ada paksaan. Jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Jadi dengan sukarela. Yang kedua, dengan pengabdian. Janganlah kamu mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Jadi Petrus mengajarkan kepada kita, kalau kita mengembalakan, jangan terpaksa, tetapi dengan sukarela, dengan pengabdian, dan dengan menjadi teladan. Hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Jadi gembala akan menjadi panutan, akan menjadi teladan dalam segala yang dilakukan. Itulah yang diajarkan oleh Petrus saat menggembalakan harus dengan sukarela, penuh pengabdian, dan menjadi teladan. Ya. Bagian terakhir adalah pola penggembalaan yang Tuhan wahyukan kepada Paulus. Dalam 1 Tesalonika 2 ayat 11, kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang.
Paulus mengajarkan bahwa penggembalaan domba itu perlu dilakukan seorang demi seorang. Ini yang juga mungkin sinkron dengan apa yang wahyukan kepada Yitro dipraktekkan kepada Musa, sehingga setiap orang dalam jemaat pastikan itu memperoleh perhatian yang seharusnya mereka terima. Masalah manajemen itu sebuah metode. Manajemennya bagaimana bisa diatur? Prinsipnya adalah setiap jemaat itu harus mendapatkan perhatian. Itulah sebabnya struktur yang Paulus ajarkan di dalam penggembalaan di bawah kerasulan dia, setiap kota itu ditetapkan sebuah kepemimpinan. Dalam struktur gereja yang universal, Paulus tetapkan pemimpin adalah rasul, apostolos, penatua, presbuteros, dan penilik, episkopos. Itu gereja secara universal. Gereja lokal, strukturnya meliputi penatua, presbuteros, penilik, episkopos, dan diaken, diakonos. Jadi masing-masing ada peranannya. Jadi ada sedikit perbedaan di dalam gereja universal itu meliputi penatua, penilik, dan diaken. Di dalam gereja universal ada rasul, ada penatua, ada penilik. Sedangkan gereja lokal ada penatua, penilik, dan diaken. Apa fokusnya rasul? Rasul itu fokus kepada pembukaan gereja lokal. Ya, pembinaan kepada penatua dan gereja lokal dibarengi kota-kota yang ada di sekitarnya. Dan rujukan akhir dalam persoalan gereja lokal adalah rasul. Fokus rasul dengan penatua adalah menjadi tempat rujukan. Jadi kalau ada jemaat, gereja lokal ada masalah, pergi ke sana. Ya. Fokus penatua apa? Fokus penatua, tim kepenatuaan adalah menggembalakan gereja lokal. Kepemimpinan gereja lokal dan pelayanan firman gereja lokal, pembinaan terhadap penilik dan diaken di gereja lokal. Itulah fokus penatua. Sedangkan fokus dari penilik adalah menggembalakan langsung pada jemaat melalui ibadah, melalui kelas pemuritan, melalui komsel. Itulah peranan dari penilik. Ini berdasarkan dari apa yang diajarkan oleh Paulus di dalam surat-suratnya. Dan fokus diaken apa? Kegiatan-kegiatan gereja lokal. Nanti di dalam diktat Ibu Bapak bisa perhatikan lebih dalam tentang semua. Hasil akhirnya apa? Hasilnya adalah kamu tahu betapa kami seperti Bapak terhadap anak-anak telah menasihati kamu, menguatkan hatimu seorang demi seorang. Dalam pola penggembalaan yang diajarkan Paulus, maka setiap jemaat akan mendapatkan penggembalaan seorang demi seorang. Maka mereka akan bertumbuh dan diberkati Tuhan sedemikian rupa. Ya, sekali lagi, ini adalah bagian-bagian yang sehubungan dengan pola penggembalaan yang alkitabiah. Ini masih berupa garis-garis besar, ini masih berupa bahan mentah. Untuk kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita perlu untuk mencerna dan membuat penerapan yang lebih fleksibel menurut denominasi gereja masing-masing. Itulah sebabnya pola penggembalaan ini kemudian di dalam surat Efesus pasal 4 yang 11, Tuhan memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar. Ya, jadi lewat pola penggembalaan ini kita akan belajar banyak, lalu kita tarik kebenaran, kita terapkan. Nah, pertanyaan yang perlu Bapak Ibu jawab sebagai tugas adalah ini. Pola penggembalaan mana yang saudara rasa efektif untuk diterapkan dalam pelayanan penggembalaan saat ini di tempat pelayanan saudara? Di antara pola Yitro, di antara polanya Daud, Tuhan Yesus, kemudian Petrus, Rasul Paulus tadi, kira-kira pola yang mana? Ya, ini kita tidak menghakimi mana yang terbaik, bukan. Semuanya baik, tinggal ditarik kebenaran lalu dipraktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Dan Tuhan akan memampukan kita untuk menjadi gembala yang terbaik sepanjang hidup kita. Haleluya. Amin.